Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin, kami ucapkan selamat datang pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi, berlangsung hari ini, Kamis 9 September 2021 di Gedung Juang KPK. Perlu kami informasikan bahwa acara hari ini terselenggara dengan telah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Firly Bahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita telisik lebih dalam, angka tersebut kementerian lembaga yang memperoleh nilai tertinggi adalah Bappenas dengan angka 86,7%. Kategori non-kementerian daerah diraih oleh Bank Indonesia dengan nilai 89,69. Kategori pemerintah provinsi yang tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 82,81. Kategori pemerintahan kabupaten diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan nilai 91,72 dan ini sekaligus tertinggi angka nasional. Kami mengucapkan selamat, tetapi tetaplah kita tidak pula berhenti berkarya untuk bangsa, untuk memberantas korupsi. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh pimpinan komisioner KPK serta keluarga besar KPK yang saya hormati. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh jajaran Forkompinda, serta para pegiat dan pejuang anti korupsi yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu harus ditangani secara extraordinary juga.
Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya juga termasuk luar biasa. Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan 1.032 perkara korupsi. Kejaksaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan sebanyak 1.486 perkara korupsi. Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus korupsi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK. Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius. Dalam kasus Jiwasraya, misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh kejaksaan dan 2 diantaranya divonis penjara seumur hidup dan aset sitaan mencapai 18 triliun dirampas untuk negara. Dalam kasus Asabri, 7 terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati, serta uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai 110 triliun rupiah dan mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitor yang luput dari pengembalian dana BLBI. Namun aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini. Dan dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat. Mencapai 37,3%. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi. Mencapai 15,2%. Dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok. Mencapai 10,6%. Dan apabila 3 hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan yang menilai buruk upaya pemberantasan korupsi saat ini dalam proporsi yang seimbang. Yang menilai sangat baik dan baik sebanyak 32,8%, yang menilai sedang 28,6%, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3%. Kemudian, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi. Singapura, ini ranking ketiga. Brunei Darussalam, ranking 35. Ini di Asia, bukan Asia Tenggara, di Asia. Ini dari 180 negara. Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama.
Tetapi ada perkembangan yang menggembirakan, sebagaimana ini data BPS mengenai indeks perilaku anti korupsi di masyarakat yang terus naik dan membaik. Tahun 2019 berada di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88. Artinya semakin tahun semakin membaik. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect, kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Aset recovery dan peningkatan penerimaan negara, bukan pajak, PNBP juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini. Saya mengapresiasi capaian aset recovery dan peningkatan PNBP kita di semester pertama tahun 2021 misalnya, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar 15 triliun. Dan tadi jumlah yang lebih besar juga disampaikan oleh Ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK. Dalam kaitan ini, pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali. Kan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan, insya Allah ini juga akan bisa selesai. Agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Treaty on Mutual Legal Assistance, sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri. Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri. Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili. Masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang langsung dirasakan oleh rakyat melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah, serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah. Bapak Ibu yang saya hormati, pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental.
Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. Dukungan masyarakat dan pemberantasan korupsi harus dimanfaatkan. Penanaman budaya anti korupsi sejak dini merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Membangun kesadaran diri adalah kunci mental anti korupsi. Penciptaan ekosistem anti korupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Investasi masih menjadi motor penggerak ekonomi kita. Target kita nanti di tahun depan, tahun 2022, mencapai 1.200 triliun. Hal ini membutuhkan perizinan yang sederhana, lebih cepat, dan bebas korupsi. Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana-sini, terlalu banyak ketidakpastian, dan banyaknya permainan di sana-sini. Pemerintah mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif. Pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi, dan transparansi. Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu. Tingkatkan integritas aparat penegak hukum. Dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Yang sudah dinanti-nanti, yakni penyerahan penghargaan Hakordia tahun 2021. Apresiasi khusus LHKPN tahun 2021 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali atas kepatuhan LHKPN 100% tercepat 1 Januari 2021. LHKPN, transparan itu mudah. Kategori selanjutnya adalah penyerahan penghargaan Insan UPG 2021 dan penghargaan pelapor gratifikasi inspiratif tahun 2021. Penghargaan Pengendalian Gratifikasi tahun 2021. Soal itu tidak menjawab sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan dianggap soal itu tidak terjawab. Pemenang penghargaan untuk kategori Insan UPG tahun 2021 jatuh kepada Musdalifah dari UPG Kabupaten Pangkajene, Kepulauan. Ahmad Nasution dari UPG Kabupaten Boyolali. Selamat kepada para pemenang. Dan kepada Bapak Ahmad Nasution, penerima penghargaan Insan UPG untuk juga naik ke atas panggung. Beliau adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Boyolali yang menginisiasi upaya pencegahan dengan menghapus gratifikasi berupa fee perbankan di Kabupaten Boyolali walau ada ancaman dan teror dari masyarakat. Selain itu juga ada penghargaan Insan UPG diterima oleh Ibu Musdalifah, UPG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menginisiasi 100 sekolah berintegritas dan mendorong upaya pengendalian gratifikasi. Dan juga Bapak Badrul, UPG Kabupaten Sumeneb, menyebarkan pesan anti gratifikasi ke berbagai pelosok Sumeneb dengan pendekatan kearifan lokal.
Ya, kami persilakan foto bersama Ibu Aisyah, Bapak Ahmad Nasution, bersama dengan pimpinan KPK Bapak Nurul Gufron bersama dengan Bapak Cahyo Kumolo. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat sekali lagi. Hadirin, selanjutnya adalah penyerahan untuk 2 kategori, yaitu penyerahan penghargaan aparat penegak hukum atau APH dan Monitoring Center for Prevention atau MCP. Dan mari kita ikuti bersama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan apresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan. Upaya ini merupakan bagian penting dalam rangka membangun sistem yang menutup celah dan titik rawan korupsi. Setiap tahunnya, KPK melakukan penilaian atas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi. Adapun hasil penilaiannya dapat dilihat melalui laman jaga.id. Pada kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan daerah yang mencapai nilai MCP terbaik tahun 2020 adalah kategori pemerintah provinsi. Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, dan apresiasi ini diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kategori pemerintahan Kabupaten. Kabupaten Musirawas, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Musi Banyu Asin. Dan apresiasi ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Boyolali. Kategori pemerintahan kota. Kota Pematang Siantar, Kota Semarang, Kota Denpasar, Kota Tebing Tinggi, Kota Mataram. Dan apresiasi ini diberikan kepada pemerintah Kota Mataram. Di tahun 2021 ini, KPK juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mencapai nilai MCP baik. Adapun capaian MCP sampai 30 November 2021 untuk kategori pemerintahan provinsi adalah untuk kategori pemerintah kabupaten adalah untuk kategori pemerintahan kota adalah
KPK juga menyampaikan atensi kepada pemerintah daerah yang kurang berhasil melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di tahun 2021. KPK juga menyampaikan apresiasi atas capaian program tematik aset. Dan selanjutnya, penyerahan penghargaan MCP tahun 2020 capaian sementara MCP tahun 2021 dan penerima penghargaannya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kota Mataram. Provinsi Jawa Barat berhasil meraih nilai MCP dengan indeks 91,8 dan melakukan sertifikasi aset sebanyak 341 bidang. Pemerintah Kabupaten Boyolali meraih nilai MCP indeks 92,48 dan melakukan sertifikasi aset sebanyak 248 bidang dan penertiban aset sebanyak 1 bidang tanah. Dan untuk pemerintah Kota Mataram meraih hasil MCP dengan indeks 90,19 dan melakukan sertifikasi aset sebanyak 147 bidang. Selamat kami ucapkan kepada para pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota yang meraih penghargaan MCP. Semoga langkah ini diikuti dengan implementasi yang nyata sebagai bentuk pernyataan komitmen tegas seluruh elemen bangsa Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dalam SPI 2021, indeks tertinggi untuk kementerian diraih oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas dengan angka 86,71. Lembaga non-kementerian diraih oleh Bank Indonesia dengan indeks 89,69. Indeks pemerintah provinsi paling tinggi diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks 82,81. Indeks pemerintah kabupaten kota paling tinggi diraih oleh Kabupaten Boyolali yang sekaligus menjadi indeks tertinggi secara nasional dengan angka 91,72. Nantikan peluncuran hasil SPI 2021 dan pantau terus jaga.id untuk laporan rinci masing-masing KLPD. Acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan penutupan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua dan para anggota Dewan Pengawas KPK, Komisioner KPK, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala lembaga pemerintahan, pemerintah dan non-kementerian, para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat mengikuti acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Saya sampaikan apresiasi kepada KPK yang telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan penting ini. Momentum peringatan Hari Anti Korupsi sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus berikhtiar mencegah dan memerangi korupsi. Korupsi bagaikan karat yang menggerogoti besi-besi pembangunan. Hadirin yang saya hormati, tindakan korupsi sungguh tidak hanya bentuk pelanggaran hukum dan etika, namun juga bertentangan dengan HAM dan keadilan. Korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaan, ancaman terhadap hak publik, dan ancaman terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan. Sebagai bangsa yang religius dan berbudaya luhur, seharusnya menjadi pengingat yang kuat untuk tidak melakukan tindakan korupsi, dan semua agama yang dianut bangsa Indonesia pada hakikatnya tegas melarang umatnya untuk melakukan korupsi. Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk kezaliman terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan. Untuk menutup celah korupsi, pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam pemberian perizinan, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tata kelola manajemen ASN juga harus konsisten, menerapkan meritokrasi agar menjadi lebih profesional dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Samping itu, pemerintah juga terus memperluas pemanfaatan teknologi digital, misalnya melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, antara lain e-planning, e-budgeting, e-procurement, katalog, e-katalog, dan e-payment, serta sistem aplikasi lainnya. Hadirin yang saya hormati, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan, dan konsistensi yang luar biasa. Di samping itu perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat sipil. Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya anti korupsi, saya minta beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, memanfaatkan canggihan teknologi informasi sebagai media pengawas pemberantasan korupsi. Media sosial dalam berbagai platform dapat menjadi media kontrol yang ampuh bagi masyarakat sipil untuk turut serta melakukan pengawasan. Kedua, terapkan sanksi dan hukum yang tegas terhadap setiap pelaku korupsi sebagai penegakan hukum dan menjaga kewibawaan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Dan ketiganya, bangun mindset aparatur birokrasi yang berakhlak secara sungguh-sungguh dan konsisten agar menjadi pelopor budaya anti korupsi
di dalam pemerintahan. Dan keempatnya, gencarkan dan pupuk nilai-nilai anti korupsi agar menjadi karakter bangsa. Peran orang tua, guru, ulama, akademisi dapat menjadi kekuatan sosial bersama. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara nyata bersatu padu bangun budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Selamat dan sukses atas selesainya penyelenggaraan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin seluruh tamu undangan yang kami hormati. Dengan demikian, acara penutupan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2021 selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Kepada seluruh partisipan yang hadir, baik secara offline maupun online, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Para undangan, kami telah selesai dan diperkenankan untuk meninggalkan ruangan acara karena sesaat lagi akan digelar konferensi pers. Akhir kata, kami pamit undur diri, salam sehat, tetap patuh protokol kesehatan, sesuai anjuran yang berlaku. Sampai jumpa lagi di Hakordia selanjutnya.